Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita memasukin pembahasan kitab Nehemia di pasal yang terakhir. Bapak Ibu, untuk mengerti semua pengajaran kitab Nehemia, nanti ada link di deskripsi, Bapak Ibu bisa tonton di sana. Kita udah ngajarin latar belakangnya kenapa bangsa Israel dibawa kepada jadi tawanan di Babel selama 70 tahun. Akhirnya dibangkitkan Ezra, Mordekai dan teman-temannya untuk membangun bait suci. Dan akhirnya dibangkitkan Nehemia, seorang juru minuman raja, dipakai Tuhan luar biasa untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun pintu gerbang dan reruntuhan tembok Yerusalem. Bapak Ibu mesti ngerti ini. Dan ternyata Nehemia ini adalah orang yang setia pada hukum Tuhan. Orang yang cinta Tuhan banget. Orang yang gak kompromi hidupnya. Kalau engkau hidupmu hari ini ingin dipakai Tuhan, didapatin berkenan di hadapan Tuhan, jangan pernah kompromi dengan dosa. Jangan pernah kompromi dengan kelemahan. Sebab kelemahan-kelemahan itu, dari kelemahan hal yang kecil yang dianggap sepele, seringkali akan membuat orang itu terjebak dan hancur di dalamnya. Kemarin kita udah bahas, kita udah pelajarin secara detail bahwa kelemahan kita adalah pintu gerbang, pintu masuknya setan untuk menghajar kita. Tujuannya bukan kelemahan kita yang akan dihabisin, adalah kekuatan kita yang akan dihabisinya. Makanya kita harus sadar diri, jangan pernah kompromi untuk hidup dalam dosa. Sekali engkau hidup takut akan Tuhan, mulai hidup mengasihi dan mencintai Tuhan, hidup sungguh-sungguh dan hidup sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Jangan pernah terlibat dengan kompromi dengan semua dosa bentuk apapun, kelemahan bentuk apapun. Hanya akan menjerat dan membuat kita jatuh di dalamnya. Ujungnya, kita tidak akan pernah didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bangsa Israel ketika melakukan semua yang jahat, melakukan dosa yang jahat di mata Tuhan, mereka diserahkan kepada musuh-musuh mereka. Ujung mereka akan diserahkan kepada Nebukadnezar dan jadi budak, akhirnya jadi tawanan. Ketika bangsa Israel hidup takut akan Tuhan, Tuhan berada di pihaknya. Musuh-musuhnya gentar dan takut. Akhirnya apa kalau orang itu hidup takut akan Tuhan? Akan didapatin menjadi orang yang dikasihin Tuhan, didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Kita akan mulai di Nehemia pasal yang ke-13, mulai ayat yang pertama. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapatin tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air. Malah mengubah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Bapak Ibu, harus ada pemisahan antara kekudusan dan kenajisan, antara dosa dan kesucian. Bapak Ibu harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Karena dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Seperti ini orang Amon dilarang ke rumah Tuhan, kena kutuk mereka. Tuhan sendiri yang punya hukum dan peraturan. Mereka tidak boleh bercampur dengan orang Israel. Bapak itu nanti kita selidikin selanjutnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak layak. Mereka mengutukin orang Israel, orang pilihan Tuhan untuk dihancurkannya. Bahkan pakai Nabi Bileam. Ini nabi yang benar-benar nabi yang diurapin Tuhan. Nubuatannya bagus, luar biasa. Tetapi karena mata hatinya dibutakan oleh upah, akhirnya dia memberi nasihat kepada orang-orang untuk berzina. Dan ujungnya bangsa Israel dapat murka dari Tuhan. Kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang bukan. Jangan pernah kompromi dengan kelemahanmu. Jangan pernah kompromi dengan dosa dalam hal apapun juga. Jangan pernah kompromi dengan perbuatan dosa di masa lalu. Karena dosa di masa lalu akan dipakai setan untuk nyeret kita untuk balik kepada dosa-dosa lama. Kita tinggalkan, kita lihat ke depan. Karena perjalanan kita bersama Tuhan itu ke depan. Untuk menikmatin sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang Tuhan sediakan di masa-masa yang akan datang. Masa lalu, kesalahan di masa lalu sudah cukup jadi pelajaran. Jangan pernah diingat-ingat lagi. Ketika kita ambil keputusan untuk bertobat, fokus ke depan, jalan sama Tuhan. Semua perbuatan jahat di masa lalumu, kalau engkau mengaku dosa di hadapan Tuhan, dia mengampuni dosamu, dia akan jadikan engkau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Bangsa Israel dikutukin oleh Bileam, tetapi Allah mengubah
dikutuk itu menjadi berkat. Kalau kita ini benar posisi kita di hadapan Tuhan, orang boleh ngutukin kamu, orang boleh maki kamu, orang boleh berlakukan jahat, boleh tenung, fitnah, dan macam lah. Semua perbuatan jahat, perbuatan yang kotor. Tetapi kalau kita di pihak Tuhan, Tuhan tetap ubah loh. Kutuk itu bisa menjadi berkat. Kalau kita berada di pihak Tuhan. Yang jadi masalahnya hari ini, posisimu berada di pihak Tuhan apa tidak? Pastikan posisimu berada di pihak Tuhan. Hidup benar sesuai dengan ketetapan Allah. Kalau hari ini masih belum hidup benar, bertobat, sadar diri. Kita akan lanjutkan di ayat yang ketiga. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Harus dipisahkan antara semua perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan perbuatan yang baik. Kita harus melakukan hidup sesuai dengan kebenaran. Kita harus bisa memilah-milah. Kita pun juga harus pintar memilih teman bergaul. Jangan bergaul dengan orang-orang jahat. Jangan bergaul dengan pencemooh. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka penjinah. Lama-lama kamu akan nular loh. Karena pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Makanya kita harus jeli memilih teman, memilih sahabat. Jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang hidupnya ngawur. Engkau akan ketularan ngawur. Jangan juga memiliki sikap hati yang busuk dan jahat. Kita harus bisa tahu nih, kalau ini nggak benar, nggak berkenan di hadapan Tuhan, ya jangan dilakukan. Itu akan menjerat kita jatuh di dalam dosa saja kok. Ayat yang keempat, tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik rumah Allah kami, yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia. Ternyata Imam Eliasib ini punya hubungan erat dengan orang-orang yang menghina. Kita kemarin pelajarin di musuh-musuh yang ingin menghancurkan pekerjaan Tuhan yang dilakukan Nehemia. Tobia, Sanbalat, ternyata mereka masih punya ikatan dengan imam besar Eliasib. Imam Eliasib ini nggak sungguh-sungguh ternyata. Mereka membangun hubungan dengan Tobia. Terus dia punya anaknya menikah dengan anak Sanbalat. Nah ini kan udah nggak bener ini. Akhirnya kompromi. Kalau kita ini kompromi dengan dosa, akhirnya kita nggak bisa memilih ketetapan loh. Kita nggak bisa berada di antara dua kaki. Satu di Tuhan, satu di dunia. Nggak bisa. Kalau di Tuhan ikut radikal ikut Tuhan. Kalau kamu ikut dunia sekalian. Di sisi lain kita berbuat baik dan hidup takut akan Tuhan kalau hari Minggu. Setelah hari Minggu dari Senin sampai Sabtu engkau berbuat jahat, engkau nipu, engkau berbuat jahat, engkau ngomong kotor, ngomong kasar, nyakitin, selingkuh, berzina dan lain sebagainya. Nggak bisa. Kalau mau jadi orang jahat, sekalian aja jahat, sekalian binasa. Jangan malah seperti bunglon. Minggu ke gereja kelihatan suci, setelah itu jadi batu sandungan, hidupmu jahat dan nyakitin orang lain. Nggak ada gunanya sama sekali. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kita mau mengabdi dua Tuhan, kita akan mengasihi yang satu dan membenci yang lainnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Jangan menjadi orang yang kompromi dengan kelemahan dan dosa. Kalau engkau kompromi, engkau tidak akan tegas gitu loh. Engkau menjadi orang yang di area abu-abu. Nggak memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Ternyata Imam Eliasib ini memiliki hubungan dengan Tobia. Kita baca. Kita akan lihat di ayat yang keempat. Tetapi sebelum masa itu Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik rumah Allah kami. Ini imam yang dipercaya di dalam bilik rumah Allah yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia. Tobia ini kan ingin menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem. Menghina-hina. Bahkan dia mau berniat jahat dan lain sebagainya. Nah, kalau ini masih dikompromikan, hidupmu tidak, akhirnya apa? Ya pasti hidupnya tidak akan bisa sungguh-sungguh melayani di bait Allah. Sama dengan hidupmu hari ini, kalau engkau kompromi dengan dosa dan pelanggaran, engkau akan menjadi orang yang munafik dan jahat. Apalagi hamba Tuhan masih kompromi dengan dunia. Yang dikejar bukan perkenanan Tuhan, yang kejar hanya keuntungan pribadi. Engkau jahat di mata Tuhan. Kalau real engkau jadi hamba Tuhan, yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Kita kejar setiap hari didapatin berkenan di hadapan Tuhan, bukan keuntungan pribadi. Alkitab sudah jelaskan, kita pernah bahas kemarin kok. Cari dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang dicari, yang diutamakan adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan pertambahannya. Kalau kita udah ngejar pertambahan, hati kita ini udah melenceng dari pusat kehendak Tuhan. Harus sadar diri dan bertobat. Seperti Imam Eliasib ini ternyata tidak bisa tegas, tidak bisa hidup kudus. Ayat yang kelima, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu sebelum orang membawa ke bilik
itu korban sajian, kemenyan, perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, minyak, dan menjadi hak orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Perhatikan ayat yang ke-6. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem. Ini kejadiannya terjadi ketika Nehemia balik ke Babel. Karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja, tetapi sudah beberapa waktu aku minta izin raja untuk pergi. Jadi Nehemia ini pulang balik ke Babel setelah dia datang ke Yerusalem, membangun pintu gerbang, membangun tembok-tembok runtuh. Dia balik lagi. Setelah masa cutinya selesai, dia menghadap raja lagi. Akhirnya dia pulang ke Yerusalem lagi, minta izin lagi. Ternyata didapatin orang-orang di Yerusalem hidupnya tidak takut akan Tuhan. Hidupnya kompromi dengan dosa. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tidak takut sungguh-sungguh dengan Allah. Kalau hidupmu tidak takut dengan Tuhan, engkau akan kompromi dengan semua dosa dan pelanggaran. Pelanggaran dosa kamu anggap biasa. Padahal pelanggaran dan dosa itu memutuskan hubunganmu dengan Allah. Kalau hubunganmu putus dengan Allah, engkau nggak di pihak Allah. Engkau di pihak lawannya Allah. Dan setan akan gagahin hidupmu dan akan bikin hancur dan berantakan. Banyak orang ya kompromi, ya enggak apa-apalah. Di sisi lain dia berhasil. Mungkin dalam bisnisnya berhasil, tapi di sisi lain keluarganya hancur, anak-anaknya rusak, anak-anaknya pecah. Kenapa? Ada celah setan untuk dia bisa dihabisin. Karena kerjaannya setan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nggak bisa hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan karena masih kompromi. Ini juga terjadi kepada imam besar Eliasib. Orang namanya imam besar harusnya jadi pengantar antara orang berdosa dengan Tuhan. Ternyata dia kompromi dengan Sanbalat dan Tobia. Padahal Sanbalat dan Tobia ini yang pingin menggagalkan rencana Tuhan atas pekerjaan Tuhan melalui hidup Nehemia. Dia mengolok-olok, kemarin kita pelajari. Dia meneror, dia mengancam, bahkan bersiasat untuk membunuh Nehemia. Ini orang jahat, tetapi diajak berteman. Artinya dia kompromi dengan orang-orang yang hidupnya tidak benar dengan hadapan Tuhan. Makanya kita akan lihat selanjutnya di ayat yang ke-6. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Ini orang kurang ajar sekali ini. Ini Imam Eliasib ini sudah benar-benar menurut saya sudah di luar batas. Sebab bagi Tobia ini telah disediakan sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Padahal dia nggak boleh masuk di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal. Lalu kulempar semua perabot rumah Tobia itu ke luar bilik itu. Marah. Nehemia tidak bisa kompromi dengan dosa. Dosa harus disingkirin. Kejahatan harus disingkirin. Semua yang tidak benar harus disingkirin. Orang yang takut akan Tuhan itu disiplin dengan dirinya sendiri. Dia nggak mau kompromi. Kalau hidupmu ingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan menjadi dampak besar bagi banyak orang, kau harus disiplin dengan dirimu sendiri. Kalau kau nggak bisa disiplin dengan dirimu sendiri, kau akan cenderung jadi orang kompromi dan hidup di area abu-abu. Makanya Bapak Ibu, kalau kau tahu ya orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, itu orang tegas sekali loh. Mungkin kelihatannya sih keras, tapi sebenarnya dia disiplin dengan dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, menjagain hati Tuhan jangan sampai terluka dengan sikap dan perbuatannya. Nah, orang-orang kayak begini ini harusnya orang-orang kayak begini akan dipercaya Tuhan secara luar biasa. Tapi kalau hari ini hidupmu kompromi, hidup dosa cuek aja, nipu, bohong cuek aja, hidup suap, korupsi cuek saja, ya kamu akan lihat hasilnya. Anak-anakmu rusak, keluargamu hancur, masa depanmu berantakan, hidupmu nggak jadi berkat. Ujungnya engkau akan dibinasakan dengan semua perbuatan jahatmu sendiri. Sebelum itu terjadi, hari ini bertobat. Nehemia marah ngelihat kayak itu. Ini nggak bener ini. Ini berdosa ini. Ini kompromi ini. Dibuangin semua perabotnya Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu.
Sesudah itu, kubawa kembali ke sana perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Diberesin dulu sebelum datang kepada Tuhan. Dosamu harus beres di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, simpen dosa pelanggaran apa? Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan apa? Jangan ditutupin. Kamu simpan kesel sama orang, terus kamu diam-diam datang ke gereja, diberesin dulu itu. Kan Alkitab ngomong, kalau engkau mempersembahkan korban, kau ingat sebenarnya sesamamu, beresin dulu, temuin saudara, berdamai dulu, baru berikan korban persembahan lagi. Percuma kamu kesel ke gereja, hidupmu penuh kepahitan, luka batin, kamu ke gereja nggak dapat apa-apa, dan semua yang kamu lakukan nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tuh lebih seneng kalau didapatin hati kita itu benar di hadapan Tuhan, daripada sekedar kita datang ibadah, memberikan pujian, pengagungan, persembahan, dan lain sebagainya, padahal hidup kita sendiri bejat, rusak, dan bobrok. Tuhan pingin hidup kita dahulu jadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan perbuatan kita, bukan apa yang kita kerjakan, uang kita. Hidupmu dulu, hatimu dulu yang harus benar di hadapan Tuhan. Baru engkau akan didapati menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bukankah yang kita kejar hari ini menyenangkan hati Tuhan? Nehemia disiplin sekali. Dia buang barang-barang najis itu. Akhirnya dia disuruh mentahirkan bilik itu. Baru dia membawa korban sajian dan kemenyan. Datang dulu kepada Tuhan. Minta ampun dulu di hadapan Tuhan. Semua dosa dan pelanggaranmu tinggalkan dan mulai balik sama Tuhan. Beri korbanmu sama Tuhan. Korbanmu akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Percuma kita datang ke gereja, di sisi lain kita maki orang, kita nipu orang, kita berbuat jahat, kita punya motivasi busuk, kita kepahitan, benci, jengkel, tapi kita rajin ke gereja. Percuma. Kamu punya selingkuhan terus minggu datang ke gereja. Percuma. Karena kamu masih kompromi. Kuduskan dirimu dulu. Minta ampun dulu dan tobat sama Tuhan. Baru hidupmu akan didapatin berkenan dan persembahanmu akan didapatin menyenangkan hati Tuhan. Kamu bisa datang ke gereja sehari 10 kali tapi kamu masih punya simpanan. Kamu masih berzina, kamu punya selingkuhan, kamu punya affair, mulutmu jahat, mulutmu palsu. Bertobat dahulu, datang kepada Tuhan. Baru Tuhan akan terima semua korban penyembahanmu. Bertobat artinya tinggalkan semua dosa. Engkau jijik dan najis semua kejahatanmu. Dan engkau mulai datang sama Tuhan. Engkau kalau masih cinta dengan dosa, engkau masih senang dengan dosa, engkau tidak akan bisa tinggalkan dosa. Orang yang bertobat itu artinya benci, jangan jijik dengan dosa dan pelanggarannya. Dia pingin menyenangkan hati Tuhan. Baru bisa bertobat. Ayat yang ke-9, kemudian kusuruh tahirkan bilik itu, sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapatin bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan. Ternyata Imam Eliasib ini tukang korupsi ini. Jadi pendeta tukang korupsi. Wah, kamu tuh jahat di mata Tuhan. Pakai uang persembahan jemaat, pakai kebutuhanmu pribadi, pakai investasi yang gak jelas, kamu didapatin jahat di hadapan Tuhan. Kalau itu terjadi, bertobat, sadar diri. Jangan kamu tipu jemaat hanya untuk kepentinganmu sendiri. Amin. Kudapatin bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan. Orang Lewi full timer itu makan dari persembahan. Bagaimana dia bisa makmur kalau dia hanya hidupnya pas-pasan? Padahal mereka yang mengerjakan semua pekerjaan di gereja Tuhan. Bapak Ibu kalau ingin ngelihat gembalamu itu benar-benar gembala yang baik apa tidak, perhatikan tuh full timernya, perhatikan tuh staf-stafnya, dibikin makmur apa enggak? Atau hidupnya pas-pasan, dimanfaatkan, diperas nih tenaganya, hidup dikasih gaji seala kadarnya, hidupnya nggak diperhatikan. Wah, kalau udah seperti itu tuh gembala jahat itu. Kalau ingin tahu gembala yang baik, dia akan urusin stafnya, dia urusin full timernya. Ini Imam Eliasib ini perhatikan nih. Juga kudapatin bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya karena hidupnya tidak cukup, akhirnya dia kerja. Padahal Imam Lewi itu melayani di bait Allah ya makan dari persembahan. Kalau ada full timer ya makan dari persembahan. Jangan ditahan persembahannya. Buat mereka itu hidupnya nyaman dan makmur, anak-anaknya itu hidupnya makmur. Karena mereka yang terlibat dalam pelayanan. Itu penting sekali. Aku menyesali para penguasa, kataku. Mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja?
Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi, itu kukembalikan kepada tempatnya. Ini disiplin sekali, dia punya otoritas sekali. Perhatikan ayat 12, maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaannya. Baru imam-imam Lewi bisa makan, dia nggak kerja lagi, karena selama ini uangnya nggak tahu dialihkan kemana, dialokasikan kemana. Ini nggak benar di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat 13, sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan kuangkat imam Salemnya dan Zadok seorang ahli kitab. Ini orang-orang yang tahu firman diangkat nih. Dan Pedaya seorang Lewi, sedangkan Hanan bin Zakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka. Karena orang-orang itu dianggap setia, mereka diserahin tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Kalau kita ini setia, kita didapatin setia dengan semua yang Tuhan percayakan, Tuhan pasti promosi loh. Prinsip kerajaan Allah saya udah ulang-ulang berkali-kali. Kalau engkau setia perkara kecil, engkau akan ditambahin perkara-perkara yang besar. Kalau engkau didapatin menguduskan, menyucikan dirimu dan bertobat, engkau akan didapati menjadi barang yang mulia dan dipakai untuk tujuan yang mulia. Kalau engkau sungguh-sungguh komitmen dengan Tuhan, berjalan dalam ketepatan Tuhan, hidupmu akan dipromosi Tuhan. Dimanapun engkau berada, sekalipun engkau ada di gunung, di tengah hutan, kalau engkau ada memiliki hidup takut akan Tuhan, memiliki kesetiaan dengan Tuhan, ada kebenaran dalam hidupmu, Tuhan bisa promosi dari mana engkau berasal. Tuhan akan angkat engkau. Karena prinsip kerajaan Allah, setiap perkara kecil, engkau akan dipercayakan perkara-perkara besar. Ayat yang ke-16, juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Ini pemuka-pemukanya ternyata hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota kita? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Ini ya, pemuka-pemukanya ini hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Yang penting aku dan keluargaku makmur. Makan suap, hidup sembarangan, melanggar hukum Tuhan. Dan kalau pemuka-pemukanya hanya mementingkan seperti ini, dia nggak pernah belajar dari apa yang pernah terjadi pada bangsa Israel. Kalau melakukan kejahatan, murka akan ditimpakan kepada bangsa Israel dan mereka akan dikuasain musuh mereka. Ini orang nggak ngerti kebenaran. Makanya orang harus ngerti kebenaran. Jangan hanya mementingkan dirimu sendiri. Fokus kepada tujuan ilahi dalam hidup. Ayat yang 19, kalau sudah remang-remang di pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan membuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang, supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Nehemia itu punya otoritas, powerful sekali. Ini pemimpin yang hebat. Ayat yang kedua, juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Nehemia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan Amon dan perempuan-perempuan Moab. Sudah dilarang kemarin kita belajar tentang kawin campur, ini dilakukan kembali. Memang diablaknya bukan main. Kadang ya, hawa nafsu ini kalau nggak ditaklukkan, kita ini nggak pikul salib sangkal diri, ini hawa nafsu akan menjerat kita untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Bangsa Israel itu nggak boleh kawin campur, tapi mereka kawin campur loh. Perhatikan ayat 24, sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bangsa-bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Wah, udah ngawur sekali ini. Perhatikan ayat 25.
Saya senang baca ayat ini. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucambut rambutnya. Sadis ini Nehemia ternyata. Sudah terlalu kurang ajar, sudah keras kepala, sudah susah dinasihatin, dan Nehemia marah sekali karena melihat kejahatan yang dilakukan orang Israel. Kenapa kok dia marah begitu? Kalau dia tetap melakukan seperti itu, murka akan turun kepada bangsa Israel. Ini Nehemia kan jago Alkitab, jago kitab para nabi. Dia jago tentang hukum-hukum Musa. Dia pelajarin. Kalau bangsa Israel melakukan kejahatan, kawin campur, melakukan dosa dan pelanggaran, murka akan turun kepada bangsa Israel. Nehemia tidak mau itu terjadi. Makanya dia marah sekali. Jangan sekali-sekali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak laki-laki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu, atau untuk dirimu sendiri. Perhatikan, bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Kalau Nehemia ngomong tentang Raja Salomo, Nehemia tahu kehidupannya Salomo. Dia selidikin, dia belajar tentang kegagalan apa yang dialami Salomo. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia, yang dikasih Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Kenapa nggak boleh kawin dengan perempuan yang tidak kenal Tuhan? Karena perempuan itu punya pengaruh. Kalau sudah jadi istri akan mempengaruhi istri, suaminya. Salomo memperistri dengan perempuan-perempuan asing yang tidak kenal Tuhan loh. Akhirnya perempuan istri-istrinya Salomo itu mencenderungkan hati Salomo untuk menyembah Allah lain. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai anakmu nikah dengan orang yang di luar Tuhan. Jangan engkau menjadi pasangan yang tidak sepadan. Atau engkau sendiri memilih pasangan yang bukan di luar Tuhan. Jangan pernah menjadi Tuhan. Dan engkau bisa berpikir, ini kalau dia nikah sama saya akan bawa kepada Kristus. Tidak bisa. Perhatikan, saya sudah perhatikan berkali-kali. Orang pingin menjadi Tuhan buat pasangannya. Tidak bisa. Pasanganmu akan malah bejat, malah rusak, malah ngawur. Makanya Alkitab ngomong dengan tegas, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Apalagi nikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Pastikan pasanganmu kenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Kalau enggak, kamu akan menikmati neraka dalam pernikahanmu. Kamu menikah dengan orang seiman yang hidupnya tidak takut akan Tuhan aja, pernikahan mau jadi horor, apalagi menikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Terus kamu pingin nginjili mereka masuk menjadi orang yang percaya Tuhan. Tidak mungkin bisa. Kita nggak dipanggil untuk merubah orang. Kita nggak dipanggil untuk merubah pasangan kita. Kita dipanggil menjadi serupa segambar dengan Kristus. Jangan pernah merubah pasanganmu seperti yang kamu mau. Sampai matamu biru, mereka tidak akan berubah. Malah melakukan hal yang mengecewakan. Makanya, orang tua harus didik anak-anakmu memilih pasangan yang takut akan Tuhan. Supaya kehidupan mereka, pernikahan mereka menikmati surga di muka bumi ini. Jangan sampai memilih pasangan karena dia kaya, punya jabatan, punya duit banyak, terus kamu paksa nikah atau kamu sendiri nikah dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kamu akan menikmati penderitaan. Ujung hidupmu akan ngawur sekali. Dan ternyata orang Israel didapatin menikah dengan orang-orang yang di luar Israel. Orang-orang menikah dengan orang-orang yang menyembah bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya Nehemia marah sekali. Dia marah, dia cabutin rambutnya. Karena terjadi kawin campur. Karena seperti itu akan membuat istri-istrinya mencondongkan hati orang Israel untuk menyembah Allah-Allah asing. Makanya sudah terlihat kan anak-anaknya ternyata nggak bisa bahasa Yahudi. Anak-anaknya malah berbicara dengan bahasa-bahasa bangsa lain. Ini udah nggak benar. Perhatikan ayat 27. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Nggak boleh ini. Terus kita perhatikan ayat yang 28. Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu, ternyata imam besarnya pun bikin kesalahan yang fatal. Adalah menantu Sanbalat, anaknya imam besar Eliasib, menikah dengan anaknya Sanbalat, orang Horon itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Imam besar ini nggak tahu nih, matanya sudah dibutakan atau apa, saya nggak ngerti. Padahal Sanbalat orang Horon itu, Bapak Ibu kita pelajarin kemarin di pengajaran di nggak tahu di part berapa itu. Ini pingin membunuh Nehemia, mengolok-olok perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yerusalem itu membangun tembok reruntuhan. Dia mengancam, menghina.
Tetapi imam besarnya malah nikahkan anaknya dengan anaknya Sanbalat. Ini kan sangat kurang ajar sekali. Ini imam besar yang nggak ngerti kebenaran. Harusnya imam besar ini tahu kebenaran. Imam besarnya nggak ngerti firman. Imam besarnya hanya punya jabatan imam, tapi nggak ngerti hukum dan ketetapan Tuhan. Padahal mereka nggak boleh kawin campur, dilakukan kawin campur. Jangan punya jabatan tapi nggak ngerti firman Tuhan. Hidupmu ngawur. Punya gelar pendeta, kelakuannya seperti setan. Punya gelar pendeta, ternyata tamak dan serakah, hidup kompromi dengan dosa. Kamu akan membuat umat-umatmu jatuh dalam dosa. Ini gara-gara ngelihat imam besarnya berbuat seperti ini kan ditiru oleh orang-orang Yerusalem. Mereka melakukan kejahatan ini. Mereka kawin campur. Loh, anaknya imam besar aja juga kawin campur. Bagaimana jemaatnya, rakyatnya nggak mengikut kawin campur? Maka ini penting sekali. Kalau kita dipanggil menjadi imam, kita menjadi contoh loh. Jadi hidup takut akan Tuhan. Nggak boleh kompromi dengan dosa. Harus sungguh-sungguh dan hidup takut akan Tuhan. Perhatikan ayat 29. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam, serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Jangan sampai punya jabatan imam dicemarkan. Hari ini mungkin kau nggak kawin campur, tapi kau serakah dan tamak. Fokusmu jadi pendeta hanya ngejar popularitas, ngejar duit, ngejar persembahan. Untuk supaya anak-anakmu dapat warisan kekayaan. Kok kumpulin uang jemaat bukan untuk membangun jemaatmu. Ngalami Tuhan mencukupin kebutuhan jemaat yang kekurangan, tapi untuk kepentingan dirimu sendiri. Beli barang-barang mewah. Ujungnya hidupmu akan ditolak Tuhan. Jangan sampai kita memiliki sikap hati yang busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Motivasi hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Karena kita melayani Tuhan. Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita. Jangan sampai kita memiliki tujuan jahat yang hanya untuk mementingkan kepentingan kita sendiri. Kita melayani Tuhan. Kita melakukan semua ketetapan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ayat 30, kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu. Dan untuk hasil-hasil yang pertama, ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Kita belajar dari kehidupan Nehemia yang takut akan Tuhan. Memulihkan kehidupan orang-orang Yerusalem yang berdosa untuk hidup takut akan Tuhan. Karena prinsipnya Nehemia orang yang takut akan Tuhan. Nehemia yang mencintai dan mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Hidupnya dipakai untuk merubah satu kota untuk hidup takut akan Tuhan. Kalau hidupmu takut akan Tuhan, hidupmu benar di hadapan Tuhan, hidupmu komitmen, tidak kompromi dengan dosa, hidupmu akan dipakai untuk merubah sebuah kota menjadi kota yang hidupnya takut dan hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita belajar tentang Nehemia ini. Ini orang biasa yang takut akan Tuhan. Sebagai juru minuman raja, dia hidup takut akan Tuhan. Dia menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Dia dedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dia bertanggung jawab. Tidak heran Nehemia dipromosi menjadi bupati di Yerusalem. Dia dipakai Tuhan membuat bangsa ini berbalik sama Tuhan. Hal yang sama juga terjadi dalam hidupmu. Kalau hari ini kau mulai komitmen dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan akan sanggup bawa hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Jadi radikal ikut Tuhan, disiplin dengan dirimu sendiri. Pikul sarip, sangkal diri, mati daging. Dedikasikan hidupmu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ujung hidupmu akan didapatin berkenan, akan dipercayakan perkara-perkara besar. Seperti yang Tuhan percayakan sama Nehemia. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami menyatakan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin kami. Firman ini nempel menjadi praktek hidup kami dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Berkati setiap orang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Apa saja yang mereka kerjakan, apa saja mereka alami, pergumulan mereka, Tuhan bikin breakthrough, Tuhan bikin terobosan. Dalam nama Yesus, anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, kamu berdoa, anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen and God
bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian, kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang benar. Roh Kudus, aku minta urapan itu dan mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura laba tepe nemete. Imine mebe piene meke nomo to sandiri ini. Nikmati ada gelombang pengurap itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus
Ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere BTPP kiene mendebeki nomoko sandekonomo. Ine mendere bebe piana bahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mendebeki. Terus semekunara lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono. Ini mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere pepe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku. Aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya.
Angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya.
Loh, kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please, anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja, rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.